Ternyata banyak juga loh orang-orang yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online Kredinesia. Nah, orang-orang yang galbe di Kredinesia ini merupakan orang-orang yang tentunya tidak bisa membayar tagihannya sesuai tenggat waktu atau bahkan lebih dari 3 bulan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mereka akan takut akan DC dari Kredinesia ini, DC lapangan Kredinesia akan datang mengunjungi mereka ke rumah mereka atau menagih hutang ke rumah mereka. Nah, mungkin beberapa orang akan berpikir, apa benar DC lapangan Kredinesia akan menagih hutang ke rumah kita? Ya, pertanyaannya adalah apakah Kredinesia punya DC lapangan atau tidak? Nah, sejauh ini Kredinesia masih belum punya DC lapangan ya teman-teman, sehingga kalian tidak perlu khawatir akan ada DC Kredinesia yang datang ke rumah kalian. Memang namanya seakan-akan mirip banget dengan Kredivo. Nah, kalau Kredivo beda cerita. Kredivo memang sudah ada DC lapangan dan hampir tersebar di seluruh kota yang ada di Indonesia. Yang mana artinya ketika kalian gagal bayar sudah berbulan-bulan, maka sudah bisa dipastikan kalian akan dikunjungi DC Kredivo ke rumah kalian. So, buat teman-teman yang gagal bayar di Kredinesia, tidak perlu khawatir ya kalau DC datang ke rumah, tapi kalian juga tidak perlu khawatir juga akan masalah resiko-resiko galbe di Kredinesia. Karena resiko terberatnya cuma slik OJK dan BI checking kalian jadi buruk. Udah, gitu aja. Bukan kalian akan masuk penjara, akan disomasi, masuk ke jalur hukum, enggak. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang artinya urusan ketika kalian gagal bayar atau tidak sanggup membayar itu urusannya adalah perdata. Mau secara hukum kek, mau digugat ke pengadilan kek, ya ini adalah perdata. Tidak ada urusan polisi apapun yang akan ikut campur di masalah seperti ini. Kecuali teman-teman ada pemalsuan data seperti KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Nah itu beda cerita ya, kalian akan kena penggelapan data atau pemalsuan data atau dokumen resmi negara. Nah itu baru masuk ke unsur pidana. Nah kalau enggak ya teman-teman. Misal suatu saat nih Kredinesia sudah rekrut DC lapangan. Nah otomatis kan DC lapangan akan datang ke rumah kalian. Nah ini juga kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman. Karena pinjol Kredinesia tidak akan membawa kalian ke jalur hukum atau tidak akan memenjarakan kalian. Kalau misalnya DC datang, ya udah biarkan datang aja. Nggak perlu khawatir dan nggak perlu berpikiran yang berlebih-lebihan. Nah ini nih paling banyak dicanangkan atau mungkin dipakai untuk DC pinjol, nggak cuma Kredinesia aja ya. Ada DC pinjol yang lain bahwa nanti malam akan koordinasi dengan RT RW akan berkunjung ke rumah, atau mungkin besok akan langsung datang ke kantor kalian, atau hal-hal apapun lah yang membuat kalian takut, panik, dan kalian akan berusaha untuk membayar tagihan-tagihan pinjaman online kalian di Kredinesia atau di pinjol lainnya. Ya, yang jelas Kredinesia memang legal dan memiliki peluang untuk mendatangkan DC ke rumah kalian. Tapi sejauh ini masih belum ada orang-orang yang didatengin di Kredinesia jika mereka gagal bayar di sana. Ya, teman-teman. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Jika ada pertanyaan apakah Kredinesia ada DC lapangan atau tidak, jawabannya masih belum sampai saat ini. Dan buat teman-teman yang lain yang saat ini sedang galbe, silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin yang sudah pernah galbe dan sekarang beres, silahkan cerita di kolom komentar ya. Siapa tahu komentar kalian bermanfaat bagi teman-teman lain yang saat ini sedang panik dan sedang gagal bayar di aplikasi pinjol Kredinesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.